Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim wa ba'd. Belum lama ini Badan Amil Zakat Nasional melalui SK Ketua Basnas telah menetapkan standar zakat penghasilan, ya, di mana nisab zakat penghasilan ini didasarkan kepada standar emas, ya, 85 gram emas dan kemudian 14 karat. Ya, memang ini sangat menarik ya untuk melihat perspektif yang digunakan oleh Basnas, ya, ketika menetapkan angka 14 karat. Ya, karena kalau kita lihat ya 14 karat ini setara dengan 58% komponen emasnya. Ya, sehingga ini menjadi satu hal yang kalau saya melihat ini adalah satu terobosan yang sangat luar biasa dari Basnas. Dan tentu kalau kita melihat pertimbangan-pertimbangannya, saya kira ini memang pertimbangan-pertimbangan yang sangat relevan dengan kondisi hari ini. Ya, pertama pertimbangan dari aspek keadilan. Ya. Sebagai contoh misalnya, tentu semua basis perintah dalam agama Islam itu adalah keadilan. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi sebenarnya apa yang Allah perintahkan itu pondasinya adalah keadilan. Nah, dalam hal ini ketika seorang petani ya bisa kemudian memproduksi hasil pertanian dengan standar lebih dari 5 ausak, ya, dan kemudian dikurangi biaya produksi tanpa memperhitungkan biaya hidupnya petani, maka mereka harus mengeluarkan zakat pertanian, ya, sebesar 5% kalau irigasi maupun juga 10%. Nah, petani kita tahu kondisi kehidupannya kan juga tidak banyak, ya, banyak petani yang kurang sejahtera begitu. Tetapi ketika hasil produksi mereka telah melewati batas nisab, ya, kemudian mereka wajib mengeluarkan zakat. Nah, tentu sungguh tidak adil kalau misalnya ada banyak kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas petani, ya, dan kemudian tidak terkena kewajiban zakat hanya karena persoalan standarisasi nisab begitu. Nah, karena itu menurut saya pilihan untuk memilih 14 karat dalam kondisi hari ini sangat penting. Kemudian yang kedua, ya, dalam sebuah wawancara juga Kepala Basnas sudah menyampaikan soal anomali harga. Memang ini satu hal yang kita lihat hari ini, ya. Harga emas yang terjadi saat ini itu adalah terbentuk dari proses yang anomali, yang tidak normal. Karena problem geopolitik, geoekonomi, problem situasi yang kita ketahui yang sangat challenging, menantang, dan penuh dengan ketidakpastian, maka kemudian banyak ya bank-bank sentral, lembaga-lembaga yang kemudian meningkatkan permintaan mereka terhadap emas, sehingga akhirnya harga emas naik dengan sangat cepat. Nah, ini tentu anomali ini sebagai konsekuensi dari posisi emas hari ini yang memang dia posisinya adalah sebagai sil'ah, komoditas. Berbeda dengan posisi emas ya ketika di zaman Nabi SAW, posisi emas itu adalah sebagai nukut. Apa bedanya nukut dengan sil'ah? Kalau nukut dia yang memvaluasi barang-barang dan jasa dalam perekonomian. Dia yang menjadi sumber referensi untuk menilai, memberi harga, ya, memberikan pricing kepada barang dan jasa. Tetapi kalau posisi hari ini sebagai sil'ah komoditas, justru dia yaitu dihargai atau diukur value-nya, nilainya itu berdasarkan currency atau mata uang yang digunakan, yang kebetulan hari ini secara global kita masih menggunakan fiat monetary system. Nah, sehingga dengan perbedaan karakteristik ini memungkinkan ya bahwa kita mendefinisikan emas sebagai sil'ah itu adalah dengan komponen yang penting mayoritasnya adalah emas. Ya, karena kalau kita melihat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, juga kemudian peraturan Menteri Agama, memang tidak disebutkan untuk karatnya, ya, tetapi yang disebutkan adalah gramnya. Dan ini pun juga didasarkan pada hadis, ya, di mana dari setiap 20 dinar
maka wajib dikeluarkan zakatnya setengah dinar, dan 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Jadi yang diukur adalah standar nisab gramnya, adapun karatnya di situ masih terbuka ruang, ya, ruang untuk berijtihad, ya, untuk mengambil karat yang paling merefleksikan situasi ekonomi pada hari ini. Dan ternyata di berbagai negara juga penetapan karatnya ini juga berbeda-beda. Ya, ada yang menetapkan 16, 18, 21 karat. Nah, sehingga dengan perbedaan-perbedaan itu maka dimungkinkan ruang, ya, untuk kemudian kita menetapkan standar karat yang lebih merefleksikan kondisi real perekonomian sekaligus juga tetap memperhatikan aspek keadilan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya tentu yang harus mendapatkan prioritas dalam penetapan standar nisab ini adalah kepentingan para mustahik, kepentingan orang-orang miskin, kepentingan kaum duafa, mereka yang teraniaya, ya, mereka yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi. Nah, ini harus kita bela. Nah, kalau misalnya dalam konteks Indonesia kita menetapkan standar yang terlalu tinggi, nah kemungkinan, ya, jumlah mustahiknya itu yang bisa dilayani itu menjadi semakin berkurang. Padahal esensi dari ajaran Islam itu adalah untuk memastikan, ya, supaya kelompok-kelompok ini mendapatkan haknya dan bisa mendapatkan akses, dan supaya harta itu tidak hanya berputar di tangan segelintir kelompok. Makanya perlu dialirkan melalui mekanisme zakat. Nah, saya kira ini satu hal yang perlu diapresiasi, dan tentu sebagai pamungkas kaidah hukmul hakim atau hukmul wali yarfaul khilaf itu adalah menjadi solusi terakhir, ya, dari sisi fikih, di mana keputusan negara yang direpresentasikan oleh Basnas ini menjadi jawaban terakhir. Tapi ke depan saya menyarankan begini, ya, untuk terutama untuk Kementerian Agama, ya, itu agar di dalam peraturan Menteri Agama, ya, standar nisab zakat penghasilan ini juga bisa membuka ruang pada standar yang lain yang secara nas itu juga sahih, ya, yaitu antara lain standar perak. Karena emas dan perak ini kan sering satu paket, ya, disebut di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, dan tidak ada dalil yang memansuh, yang membatalkan standar perak. Nah, kemudian juga yang berikutnya, yang kedua adalah standar beras atau hasil pertanian sebagai referensi untuk menetapkan nisab zakat penghasilan. Jadi maksud saya adalah 3 standar ini hendaknya dibuka di dalam peraturan menteri, nanti biarkan Basnas yang menetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, di mana maslahat yang lebih besar dan signifikan itu harus menjadi perhatian dan pertimbangan, ya, di dalam menetapkan standar nisab yang ada. Tapi yang lebih penting dari itu, umatnya harus disadarkan bahwa kalau kita ingin meraih predikat takwa, maka ciri takwa itu ternyata suka berbagi, ya, di banyak ayat. Nah, jadi ini bukan persoalan sekedar kewajiban menunaikan zakat, tapi ini adalah sebagai bagian dari semangat kita untuk bisa meraih predikat takwa. Demikian, selamat menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.